Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'alu anil syarri makhafata an yudrikani. Wa qala Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'alu anil syarri makhafata an yudrikani. Al hadis rawahul Imamu Al-Bukhari. Sesungguhnya segala puji hanya khusus untuk Allah. Kita semua memuja dan memujinya setiap saat, setiap waktu. Sebab hanya Dia yang pantas mendapatkan pujian dan sanjungan. Sebab hanya Dia yang pantas untuk disanjung dan dipuji, karena bermacam-macam anugerah kenikmatan yang telah diterima, baik terasa ataupun tidak terasa, terlihat maupun tidak terlihat. Mukmin kafir pun diberi anugerah, diberi rizki, tapi mereka tidak pernah memuji, mengakui adanya Allah. Dan kita pun semuanya memohon pertolongan kepada Allah agar bisa menggunakan bermacam anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan cara mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada tarekat, tidak ada usaha dan jalan agar bisa benar dalam menyanjung dan memuji Allah, dalam beribadah kepada Allah, kecuali tarekat, thariqah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pun berlindung diri kepada Allah selama taat, selama ibadah. Kita berlindung dari keburukan hawa nafsu yang menyebabkan buruk dan jeleknya amal kita. Kita yakin barang siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Oleh karena itu, maka peliharalah hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, agar tidak ragu, agar tidak kembali murtad, kembali ke belakang. Sebab kita yakin barang siapa yang berada dalam kesesatan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah, meskipun dia seorang nabi, meskipun dia seorang rasul, meskipun dia seorang habib turunan nabi, seorang ulama, seorang kiai, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun
apabila orang itu telah memilih kesesatan. Oleh karena itu kita harus bersaksi atas dasar ilmu, bukan dasar berita yang tidak jelas, untuk menjaga la ilaha illallah, agar persaksian dan pengakuan itu betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan. Dan kita pun bersaksi berdasarkan ilmu bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah dan hamba Allah. Kita bersaksi berdasarkan ilmu Muhammad itu adalah Rasul Allah dan hamba Allah. Ketika kita ditanya nanti di alam kubur, kita akan mudah menjawab. Pertanyaannya sederhana, ma ilmuka bihadzal rajul? Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki itu? Seraya kita nanti akan diperlihatkan sosok seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Adapun orang mukmin dan orang yang yakin, yang dua kalimat syahadatnya milik sendiri, bukan pinjaman. Dua kalimat syahadatnya hasil didikan, proses yang panjang, terutama dari orang tua. Ada juga yang melalui guru, ada juga yang melalui pengalaman spiritual. Banyak orang yang masuk Islam sementara orang tuanya masih kafir. Tetapi keimanan itu sudah melekat dalam hati, dan nanti dengan mudah kita akan menjawab. Ketika ditanya oleh malaikat, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki itu? Kita akan menjawab, huwa Muhammad, dia adalah Muhammad. Ja'ana, dia datang kepada kami. Bil Islam, membawa keislaman, membawa Islam. Fattaba'na, lalu kami pun mengikutinya. Wa amanna, dan kami pun iman. Oleh karena itu, apabila kita sekarang berada dalam keimanan, dalam hidayah Allah, harus kita jaga agar jangan sampai mudah dimurtadkan. Syahadat berupa pinjaman, artinya syahadat yang hanya pengakuan biasa, sehingga dia tidak mau menjaga, merawat miliknya. Seperti kita meminjam barang orang lain, barang itu bukan milik kita, tetapi sementara menjadi milik kita berdasarkan pinjaman. Tetapi tidak mudah untuk menjaga barang pinjaman itu. Beda dengan pemilik barangnya. Pemilik barang akan menjaga dan merawat barang tersebut dari cacat, dari syirik, dari bid'ah, dari khurafat, dari takhayul. Dua kalimat syahadat apabila dijaga dengan ilmu dan amal soleh, maka itu akan menjadi jawaban yang mudah. Tidak perlu diajarkan ketika meninggal, hanya diingatkan saja. Sebab orang yang sedang sakarat, jangankan mengucapkan dua kalimat syahadat, ingat kepada dirinya sendiri pun sudah belum tentu dia ingat terhadap dirinya, apalagi harus mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan satu peringatan. Tidak ada ucapan yang paling baik kecuali kitabullah. Tidak ada sabda yang paling berharga kecuali firman Allah. Dan tidak ada petunjuk yang paling baik kecuali petunjuk Muhammad SAW. Hati-hatilah kamu terhadap perkara yang diada-adakan dalam agama, sebab perkara yang diada-adakan atas nama agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Oleh karena itu maka melalui malam ini, pengajian rutin yang biasa kita lakukan,
diharapkan mampu menjaga dua kalimat syahadat yang sudah diajarkan oleh orang tua dan guru kita, dengan harapan juga kita mampu menjawabnya kembali ketika nanti berada di alam kubur atau di alam barzakh. Kemudian kita pun harus tahu mana ajaran Nabi, mana yang bukan ajaran Nabi, mana sunnah Nabi, mana yang bukan sunnah Nabi. Seperti yang dinyatakan oleh sahabat Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an. Ketika umumnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, fadilah amal, tentang amal soleh, tentang fadilah keutamaan dalam beramal soleh. Tetapi justru aku bertanya kepada Rasulullah anis syarri, tentang keburukan, tentang kejahatan, tentang kemusyrikan, tentang kebid'ahan, tentang khurafat, tentang takhayul, makhafata an yudrikani. Sebab aku bertanya itu semua bukan untuk diamalkan, tetapi aku khawatir aku jatuh dalam kemusyrikan, dalam khurafat, dalam takhayul, dalam kebid'ahan, dan dalam dosa serta maksiat yang lain. Oleh karena itu, maka pada malam ini sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap dua kalimat syahadat dan salawat yang senantiasa kita baca dalam sholat, minimal ketika kita tasyahud kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau fil alamina innaka Hamidum Majid. Dua-duanya ada. Untuk menjaga itu semua, maka kita lanjutkan salawat dengan ilmu tentang sunnah Nabi, agar kita tidak jatuh kepada kebid'ahan. Meskipun tentu saja bid'ah dalam agama itu ada dua. Ada bid'ah mufassiqah, apabila dilakukan menyebabkan pelakunya itu fasik, tidak jatuh kepada kafir, syahadatnya masih sah, tapi dia masih suka melakukan kebid'ahan, bid'ahnya baru sebatas fasik. Yang kedua, ada bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Itu yang paling berbahaya, dan itu memerlukan kajian yang lebih dalam agar tidak salah persepsi, agar tidak salah tuduh, agar tidak dituduh yang bukan-bukan. Kita tidak membid'ahkan semua, sebab dalam urusan dunia bid'ah itu dianjurkan. Contoh, ngaji pakai speaker, di loudspeaker, pakai sound system, sekarang live streaming, ada kamera, ada laptop, itu tidak tercela, bahkan diperbolehkan, bahkan harus ditingkatkan, harus diperbanyak kebid'ahan itu. Bid'ah dalam urusan dunia. Dulu ngaji hanya milik ahli masjid saja. Sekarang pengajian bisa di mana-mana, kapanpun, dimanapun. Hanya modal handphone dengan kuota, baik kuota paket duafa. Tahu paket duafa, Bu? Paket chatting saja, atau paket Fuqara wal Masakin, hanya WA-an saja. Ada paketnya, paket lumayan lah, 10 Mbps, 100 Mbps, sehingga kita bisa chatting, bisa YouTubean, bisa medsos, semua bisa. Tapi modalnya rada gede. Minimal kalau Bapak Ibu punya kuota paket duafa wal Fuqara wal Masakin yang 10.000 hanya 1 giga sehari, atau sekarang lebih murah ya, 3.000 lah. 3.000 itu 2 giga. Saya sekarang tidak punya kuota.
tapi suka ngecer kuotanya 3.000 2 giga. Saya bikin status di WA, saya bikin status di Facebook, di Instagram, berbagi ilmu, berbagi ayat, berbagi informasi yang benar, itu sudah jadi amal soleh. Bukan tidak boleh kita bikin status di WA asa gandengnya ya. Sekali-kali kita lagi OTW atau lagi makan, dihidangkan makanan yang enak, meskipun itu kadang-kadang bohong, ya tidak apa-apa. Tapi sekali tentu saja itu diperbolehkan, dan seringnya kita menggunakan medsos itu dengan sehat, sehingga orang yang membaca dan melihat status WA kita baik di Facebook, di Instagram, menambah ilmu, meningkat amal soleh, berkurang dosa. Maka handphone ini berarti sudah diislamkan. Nah, dulu ngaji hanya milik ahli masjid, sekarang bisa di mana saja, kapan saja, meskipun hasilnya berbeda-beda, padilahnya pun berbeda. Orang yang datang ke masjid saja, duduk di masjid saja berbeda-beda, apalagi yang ngajinya bukan di masjid. Contoh di YouTube, beda itu pahalanya, beda juga hasilnya. Yang di dalam masjid saja belum tentu dapat ilmu, apalagi yang di luar. Makanya ada 3 orang zaman Nabi ini, Nabi sedang ngaji begini, 3 orang itu datang ke masjid atau ke tempat pengajian. Dalam hadis Bukhari, di dalam kitab Al-Haya Minal Iman, 3 anu gandengnya di luhur, barudak punten kasep tekeng gandeng teuing. Nanti kemana bi teh? 3 orang yang datang ke majelis pengajian Nabi. Yang satu mencari tempat kosong, lalu dia duduk di depan. Kata Rasulullah, dialah yang sedang menjemput rahmat Allah. Yang satu lagi datang, tapi duduknya di belakang. Kata Rasulullah, dia itu malu mendapatkan rahmat Allah. Yang satu lagi tidak jadi ngajinya, balik deui. Kata Rasulullah, dia menghindar, menolak rahmat Allah. Eta teh zaman Nabi, Pak. Di masjid yang sama, 3 orang sahabat itu datang ke majelis pengajian, tapi padilah dan hasilnya berbeda. Oleh karena itu, maka sekali lagi sering saya katakan, pengajian itu bukan ngajig-jrig. Tahu ngajig-jrig, Pak? Ngajig-jrig itu tambah hente. Naon tambah hente teh? Daripada tidak sama sekali, menghindar dari orang yang menagih hutang, atau menghindar dari percekcokan keluarga, datang ngaji tapi pikiran dan hatinya tidak tenang sebab ada yang mengganggu. Maka mudah-mudahan Bapak, Ibu, hadirin semua yang hadir di masjid ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban datang ke pengajian itu, tetapi betul-betul menjemput rahmat Allah. Bukankah Bapak dan Ibu masuk ke rumah Allah tadi berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, saya bawa masalah dari rumah itu. Apalagi sekarang undang-undang cilaka. Undang-undang cilaka itu undang-undang cipta kerja, naon omnibus law, ya. Anu orang kita apanya? Tengartinya? Tengartinya? Boro-boro orang presiden yang DPR na kita ngarti ya. Ngajelaskeun na kita para rugu. Cenah kitu, cenah kieu, teu lieur. Ya. Ya Allah, saya datang ke rumahmu ini membawa masalah. Bukakan untukku saja. Sebab aku yang bertanggung jawab di rumahku ini. Apa yang dibukakan itu? Pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Saya punya masalah dagang tepayu-payu.
aya corona teh terbalik-balik tanah yang corona teh. Ya Allah abdi teh yang menang jodoh tapi hese wae tahajud mah kurang kumaha, cik sugan malam minggu aya mah menang jodoh. Gitu kan? Ya Allah saya punya masalah dengan anak saya yang susah diatur dan dididik, padahal sudah diberikan semua keinginannya, sudah diberi contoh, sudah disuruh, sudah dengan kelembutan, tapi anak saya masih bandel. Ya Allah sampai hari ini belum bisa berjamaah sholat dengan saya, sampai hari ini belum bisa ngaji dengan saya. Bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Salat 2 rakaat disebut salat tahiyatul masjid. Geus kitu teh ngadua. Geus kitu teh salat wajib. Sudah salat wajib, berdoa, sudah berdoa, ngaji lagi. Ngajinya pun serius, ya Allah, sebab saya sadar saya baru diberi hidayah hari ini. Nah, itu semua kesan dan pesan kita mulai dari berangkat ngaji sampai pulang ngaji itu harus berbekas serasi antara kesan dan pesan juga perbuatan dan amal kita. Sebab tidak semua beruntung bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Masih banyak di antara saudara dan keluarga kita yang sampai malam ini mereka belum ada keinginan untuk memperbaiki diri. Entah itu sedang proses. Sekali lagi, sedang proses. Ketika anak kita salah, ketika anak kita sedang bandel, ketika saudara kita, tetangga kita, anak buah kita bandel dan baung, itu sedang proses. Mungkin sedang proses. Bisa jadi besok, lusa, minggu depan, tahun depan dia dapat hidayah. Makanya terus doakan, kemudian terus beri contoh. Ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas masalah tentang kebid'ahan dalam urusan pemeliharaan jenazah. Bukan kami tidak peduli, kami tahu hidup dalam keadaan sulit. Pemerintah dan DPR umpamanya sulit dipercaya. Padahal nasihat dari para ulama sudah disampaikan dengan halus, dengan keras, dengan tegas. Bahkan demo pun yang menghabiskan dan mengorbankan anak-anak kita, belum harta yang begitu banyak disampaikan sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar, tetapi belum mendapatkan telinga dari pemangku jabatan tersebut. Tapi kami tetap harus berjalan, berada di dalam rel ajaran Allah. Jadi meskipun saudara-saudara kita sedang demo, saudara-saudara kita sedang amar ma'ruf nahi munkar, kita pun tetap ngaji. Ya, tetap ngaji. Ngiring demo tuh ente iya teu ngiring doakeun nya. Tidak boleh katanya Ustaz demo kepada pemerintah harusnya diberi nasihat dengan pelan-pelan. Iya, itu sudah dilakukan. Sering bahkan ormas, pimpinan ormas, orang yang kecil pun memberi nasihat, tapi tidak dapat telinga dari para pemangku jabatan sekarang. Tapi kami yakin satu hari Allah akan menurunkan bala bantuan. Yang dikhawatirkan oleh Nabi bukan masalah kekayaan dan kesenangan serta kesejahteraan. Mohon maaf sekali lagi, yang dikhawatirkan oleh Nabi bukan kefakiran, bukan kemiskinan. Sebab tidak akan ada umat Nabi yang miskin secara merata, dijamin oleh Allah. Yang dikhawatirkan oleh Nabi itu adalah ketika umat Islam sudah maju ekonominya, maju teknologinya, kehidupannya sudah maju. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Ayyu qaumin antum, kamu mau seperti apa? Tatanafasun, kamu saling berkompetisi tidak sehat. Tata hasadun, kamu akan saling dengki. Apalagi tata bagudun, kamu akan saling membenci. Ujungnya tata dabarun, akan saling membelakangi. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi, bukan kepakiran dan kemiskinan yang dikhawatirkan oleh Nabi itu, tapi justru kesenangan. Mohon maaf sekali lagi, ini kata Nabi, ayu qaumin antum, kamu mau seperti apa? Kalau kamu sudah maju, mau seperti apa?
Lalu ada sahabat yang iseng menjawab, "Qumna wa qulna kama amarona Allah wa rasuluh." Kami ya Rasulullah, kalau diberi kemajuan dunia, jabatan, kekuatan, senjata canggih, teknologi canggih sudah kami kuasai, kami akan tetap sebagaimana yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Kata Rasulullah, "Awa ghaira dzalika." Bukankah sebaliknya? Kamu sudah diberi kesenangan, fasilitas begitu hebat, kemajuan sudah kamu miliki, kamu justru tidak sesuai lagi dengan apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Apa yang terjadi? Saling dengki, bersaing tidak sehat, ego, mementingkan diri sendiri. Akhirnya sesama umat Islam saja bersaing, saling benci. Kalau benci dari segi kemaksiatan, kita negur, amar ma'ruf nahi munkar, nggak apa-apa, itu seharusnya, tapi dengan cara yang adab, ya. Tapi kalau sudah bersaing sampai saling jegal, mengikut kanan kiri, menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Apa yang terjadi? Sekarang kita dipecah-pecah oleh musuh Islam. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Bukan masalah isi, Pak, tapi masalah cangkang, masalah kulit. Ya, mohon maaf, umat Islam itu ada yang sedang berproses menuju sunnah, ada yang sedang proses menuju tauhid. Mungkin sekarang mereka sedang fasik, mungkin mereka sedang bid'ah, mungkin mereka sedang maksiat. Kita tidak setuju mereka maksiat, mereka dosa, tetapi mohon maaf, tugas kita sesama muslim adalah tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Jangan sampai, mohon maaf, gara-gara belum sama dengan kita, apalagi urusan ijtihadiyah, kita menjadi tidak mau bertanya, tidak mau bermasyarakat, tidak mau bergaul, bahkan diacuhkan, tidak dibantu. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Jadi Pak, Ibu, Nabi tidak takut umatnya miskin, tidak takut. Sebab dijamin oleh Allah di Masjid Ijabah. Kalau Bapak Ibu pernah haji atau umroh, ada satu masjid di mana Nabi pernah berdoa 3 doa, dan 2 doa diijabah oleh Allah, 1 lagi tidak diijabah. Apa yang diijabah oleh Allah? Umat Islam tidak akan kalah perang. 2, umat Islam tidak akan miskin secara merata. Tapi kalau personal, per daerah, mungkin di Balai Endah ada yang miskin muslim, ada mungkin, tapi tidak merata. Semua orang Balai Endah itu muslimnya miskin, tidak mungkin terjadi. Kedua, kalau perang pasti menang. Kenapa? Orang Islam itu kalau perang pasti menang. Sebab orang Islam tidak takut mati. Prinsipnya iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Seperti orang komunis, Pak. Kenapa orang komunis sekarang berani terang-terangan membacok, membunuh seperti yang dulu dilakukan tahun 50-an? Ya. Kenapa mereka berani tanda nyawa? Sebab ideologinya sudah mengakar dalam hati. Kalau ideologinya sudah mengakar dalam hati, dia tidak takut mati. Nah, kita pun sama. Kita harus menjaga 2 kalimat syahadat ideologi kita itu dengan benar. Sebab kalau nanti ada genderang perang dadakan, besok lusa perang, umat Islam sudah siap. Kenapa? Iskariman, hidup mulia, au mut syahidan. Kalau tidak hidup mulia dengan syariat Islam, mati syahid. Aratoheun umat Islam mah mun ku presiden mah, mungkinnya presiden mah cek ulama ya, besok perang, siap-siap, nini aki-aki veteran perang yang sudah udur, yang sudah manula pun singkir. Tahu singkir? Naon singkir tanya? Siap-siap, keur make aneroknya disingsatkeun.
Sia ku aing saha nu ngahina Islam kitu berenanya wani ngahina Islam dibacok sia ku dewek kitu ya cek nini teh bari jeung pas rek ngadek teh teu kuateun da bengik ya itu gairah umat Islam. Makanya zaman perang dulu zaman Nabi Pak kalau ada veteran perang itu rambutnya dicet untuk mengelabui musuh, dicet sengaja supaya dianggapnya tentara masih muda padahal sudah tua. Makanya kita jangan macam-macam Pak ke umat Islam itu, meskipun mereka sudah tua, sudah bengek, sudah lulus, tapi kalau agamanya diganggu iskariman hidup mulia aumut syahidan. Oleh karena itu yang dibutuhkan sekarang itu adalah persatuan umat Islam meskipun tidak mudah. Persatuan Islam, persatuan umat Islam. Kalau umatnya tidak mungkin disatukan di satu tempat karena berbeda-beda, tetapi Islamnya disamakan meskipun prosesnya agak panjang, terutama dalam urusan ijtihadiyah, dalam urusan bid'ah saja Pak. Kalau saya menerangkan bid'ah, oh ini orang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, padahal jangan bid'ahkan. Sekali lagi, bahasa bid'ah itu bukan bahasa manusia biasa, tetapi bahasa Nabi. Hadis yang tadi saya sampaikan tercatat dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Rasulullah di antara khutbahnya setelah tahmid, setelah menyanjung, membaca 2 kalimat syahadat, membaca tadi fa inna khairal haji Muhammad, fa inna khairal qauli kitabullah. Sebaik-baiknya ucapan adalah firman Allah, sebaik-baiknya petunjuk Muhammad. Hati-hati kamu dalam perkara yang diada-adakan dalam agama, karena itu adalah bid'ah. Itu kata Nabi. Tapi karena memang mungkin ada orang yang menyampaikan bid'ahnya kurang beradab atau kurang lengkap atau teu malapah gedang. Terang malapah gedang? Naon malapah gedang tanya? Teu netet tarajan incak hamalan komo teu ngarti atuh. Jadi tidak bertahap, kemudian ya kurang jelas lah, langsung ditegur saja, bid'ah nggak boleh itu. Nah Ustaz bid'ah, pokoknya cek aing bid'ah. Nah tidak sampai seperti itu, seharusnya dijelaskan dulu bid'ah dalam urusan apa. Nah ini yang harus diketemukan. Mohon maaf saya agak panjang dalam mukaddimah ini, agak panjang. Kita ngaji di sini sudah tahunan, puluhan tahun mungkin Bapak Ibu sejak zaman Tikotok di Lebuan. Ngajinya masih pakai cempor, tahu cempor? Lamun geus beres ngaji teh hararido geuning kitu nya. Kan dulu mah begitu Pak ngaji itu. Di harudung sarung, teu maca Quran, teu maca hadis, mendengarkan nasihat dari para ustad. Beres ngaji barali, gitu kan? Sampai sekarang terang benderang, suaranya pun jelas, teka ciri mun teu ngarti teh. Itu kan proses. Nah, maka kita harus pelan-pelan, termasuk ke saudara, keluarga, harus pelan-pelan, betul-betul harus dipahami. Kenapa itu disebut bid'ah? Dan kenapa Nabi mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'ah dolalah wa kulla dolalah finnar. Begitu kan? Itu bahasa Nabi, bukan bahasa Ansaruddin, bukan bahasa Persis, bukan bahasa NU, bukan bahasa Muhammadiyah, bukan bahasa Wahabi, bahasa Nabi. Tapi harus diluruskan dan diperhalus dalam penyampaiannya.